Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Umfida sebagai asesor 1 dan Saya Widya Sabila sebagai asesor 2. Di sini sebelumnya silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Rosida. Di sini saya menjabat sebagai divisi teknologi informasi. Baik, perkenalkan nama saya Surita Hayati. Di sini saya menjabat di divisi keuangan. Baik, perkenalkan nama saya Idris Baswar. Saya di sini sebagai divisi prosesi. Baik, perkenalkan nama saya Akan Haryanto. Saya juga sebagai divisi proses. Baik, saudara-saudara, saya akan memberikan ada beberapa kasus yang akan Anda pahami, dan saya akan memberikan waktu 5 menit untuk Anda memahami kasus-kasus ini. Seperti yang saya membahas mengenai kasus yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang kasus kenaikan harga baru, yaitu gula dan akibat inflasi. Nah, kenaikan harga bahan baku utama seperti gula dan tepung sebesar 25% akibat inflasi global itu memberikan tantangan bagi PT Negara tentunya, karena kita akan perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada sebelumnya ya. Nah, langkah yang bisa digunakan yaitu menggunakan langkah efisiensi operasional internal dan strategi pengadaan jangka panjang untuk meminimalkan dampak kenaikan harga. Nah, kita bisa berkomitmen untuk mempertahankan harga produk ini selama mungkin agar tetap terjangkau oleh masyarakat sambil memastikan kualitas produk itu tidak terpengaruh. Izin menanggapi terkait dengan kasus yang satu, yaitu adanya kenaikan dari bahan baku gula dan juga tepung. Nah, di sini mungkin kita bisa yang namanya substansi bahan, yaitu mengganti sebagian tepung ataupun gula itu dengan bahan yang impor, yang mana nantinya itu akan bisa meminimalisir terkait dengan adanya kenaikan bahan baku tersebut. Baik, izin menjawab, setuju dengan apa yang Mbak Fadila tadi. Kita bisa melakukan hal tersebut, dan saat itu kita juga bisa melakukan penyesuaian harga jual, entah itu dinaikkan ataupun mengurangi sedikit yaitu melakukan efisiensi program. Baik, izin menanggapi. Jadi untuk kasus yang pertama ini, kenaikan harga gula dan tepung sebesar 25% itu akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi, sehingga berpotensi menurunkan margin keuntungan dari perusahaan kita ya, jika tidak diimbangi strategi efisiensi atau penyesuaian harga. Jadi dari saya, Mayapo dapat menerapkan efisiensi biaya produksi, mencari pemasok alternatif, dan melakukan kontrak jangka panjang atau menyesuaikan harga jual secara bertahap. Izin menambahkan, jadi di sini kita di PT Mayor ya, kita bisa mengimpor tepung gula atau gula lokal via kendaraan petani yang akan menghemat biaya tersebut. Oke, betul sekali dari yang dikatakan Mbak Ira. Kita bisa yang tadi saya awal itu mensubstansi bahan, yaitu ganti bahan tepung dan juga gula itu dengan bahan baku impor yang secara lokal, yang mana itu akan menjadi alternatif untuk tidak adanya pembekakan ataupun peningkatan harga bahan baku tersebut. Sebelum sebelum adanya edukasi kita untuk ganti bahan baku apa baiknya kita mengevaluasi terlebih dahulu terkait bahan baku tersebut, apakah kan karena takutnya itu bahan baku baru itu bisa merubah rasa ya, terhadap produk yang sudah mungkin sudah reseller ya. Nah, mungkin jika ganti produknya takutnya itu ganti rasa dan konsumen itu kurang baik. Baik, izin menanggapi. Jadi saya sependapat dengan Mbak Eka dan Mbak Fadila bahwa kita bisa mencari mitra petani lokal, atau mungkin kita menggunakan uang perusahaan untuk membeli lahan atau sewa lahan agar kita bisa memiliki produksi bahan baku sendiri dan kita bisa mengatasi inflasi harga gula dan tepung tersebut.
intinya itu mengganti bahan tersebut. Nah, tapi mungkin alangkah baiknya memang sudah dikatakan sama Yasmin, kita mengevaluasi terlebih dahulu sebelum mengganti bahan baku yang sudah terpenuhi tadi, sebelum mengganti bahan baku yang impor ataupun yang lokal itu. Izin menanggapi terkait dengan kasus yang kedua, yaitu adanya video viral terkait dengan gudang yang sangat kotor. Jadi menurut saya sendiri itu adalah kita yang pertama harus melakukan asesmen di awal, karena memang itu merupakan sebuah tanggung jawab bagi perusahaan. Jadi kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu, kemudian nantinya kita akan melakukan pembersihan secara total di gudang tersebut, seperti itu. Izin menanggapi, jadi saya juga setuju dengan Pak Fadila, di mana selain melakukan pembersihan, setelah itu kita bisa menarik kembali kepercayaan konsumen Mayora dengan mendatangkan influencer, dan kita akan bekerja sama mengenai hal tersebut. Izin menanggapi, selain untuk kita membersihkan gudang itu secara langsung, kita juga seharusnya memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang sebenarnya itu terlibat dalam hal itu, seperti manajemen operasional yang tanggung jawab dalam hal itu. Dan mengenai influencer, di sini saya lebih condong pada perusahaan itu sendiri. Jadi PT Mayora sendiri di akun media sosial PT Mayora sendiri yang mengunggah atau mengakui bahwa mereka itu memang benar adanya informasi gudang kotor itu. Dengan seperti itu, kepercayaan masyarakat itu semakin percaya pada kita, bahwa kita berani mengakui kan. Jika adanya influencer itu kurang ya, mereka kurang, tapi Bapak bisa dijalankan, tapi lebih condong pada akun media sosial kita saja. Di sini menanggapi dengan pendapat atau argumennya Pak Eka tadi. Jadi kita menghadirkan influencer itu, saya setuju, dan pernyataan Mbak Yasmin tadi kalau kita mempublis pernyataan resmi bahwa memang adanya gudang kotor, karena yang diharapkan publik setelah menjadi viral adalah perusahaan tersebut mengakui kesalahan apabila terdapat gudang kotor. Dan mungkin tidak hanya influencer, kita juga bisa menghadirkan perusahaan kita agar bisa diliput acara TV nasional, seperti bagaimana cara kita bekerja dan bagaimana cara gudang tersebut dibersihkan. Jadi tapi jika kita bekerjasama dengan pihak lain, ataupun yang lainnya, menurut saya itu perlu berhati-hati perusahaan dan mengeluarkan biaya yang banyak di perusahaan. Nah, gimana? Mungkin ada tindakan yang lain yang bisa dilakukan? Baik, mungkin dari saya, kita tidak mencari acara televisi yang sudah besar atau sudah terkenal, karena mungkin itu akan menguras biaya keuangan di biaya iklan. Jadi saya menyarankan bahwa kita bekerjasama dengan perusahaan acara TV yang masih merintis adanya program TV yang masih kecil dan belum terkenal di masyarakat. Jadi kita bisa membalikkan nama perusahaan kita dan juga bisa meraih kepercayaan konsumen kembali dan keuntungan bagi perusahaan televisi. Baik, saya ingin menyimpulkan dari kita diskusi kita mengenai video viral gudang distribusi yang kotor ya. Nah, jadi tindakan dari PT Mayora sendiri itu seharusnya lebih condong untuk membersihkan gudang itu, tindakan lebih lanjut dan tanggap supaya hal itu tidak semakin berkelanjutan seperti itu. Nah, terkait video yang viral untuk mengembalikan kepercayaan konsumen, kita di sini juga bisa bisa bekerjasama dengan influencer, ataupun kita juga bisa secara langsung dengan media sosial akun kita sendiri mengatakan secara meminta maaf kepada masyarakat yang mungkin sudah melihat dan kan sabar ya ini. Kita bisa minta maaf secara langsung dengan hal itu, atau bisa dengan cara yang kita tadi, kita bekerjasama dengan iklan-iklan yang menawarkan hal itu, seperti kita mengembalikan
iklan-iklan yang bisa kita pilih yaitu iklan-iklan yang murah saja ya, tidak seberapa besar atau tidak perlu biaya yang lebih mahal. Baik, sekian dari pertemuan hari ini. Terima kasih untuk